إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوة وأخواتي في الله, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang semoga dirahmati dan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bersama dengan ayat-ayat yang terkandung dalam kitab Allah, masih bisa bersama dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, masih bisa bersama dengan ayat-ayat yang kata Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, sahabat yang dijamin surga, sahabat yang Nabi SAW mempercayakan kedua putrinya untuk dinikahi oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa kata beliau tentang ayat-ayat Allah ini? Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at minal Qur'an." Kalaulah hati kita itu bersih, kalaulah hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah merasa kenyang dengan Al-Quran. Tidak akan pernah merasa kenyang dengan Al-Quran. Kalau hati kita ini baik, kalau hati kita ini bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca firman-firman Allah. Kita tidak akan pernah merasa bosan untuk bisa terus mempelajari kitabullah. Kita tidak akan pernah merasa malas untuk sekedar hadir di majelis ta'lim yang di dalamnya dibacakan kalam Allah. Kalaulah hati kita ini bersih, kita tidak akan pernah merasa sungkan, merasa enggan untuk hadir di majelis-majelis tafsir yang mempelajari kitabullah. Sehingga dari lisan kita tidak akan pernah keluar gerundelan bahwa kok ini pelajaran tafsirnya nggak selesai-selesai gitu ya. Ini sudah berapa pertemuan, Pak? 6 atau 7 pertemuan. Tapi masih surat Al-Fatihah lagi Al-Fatihah. Kok Al-Fatihahnya nggak selesai-selesai, Ustaz? Ya inilah kitabullah. Bahkan kita mempelajari Al-Fatihah dengan keterbatasan ilmu kita, dengan sedikit dari sebagian ilmu Allah yang Allah titipkan sama kita. Jadi bukan karena episodenya yang panjang, bukan part-partnya yang begitu banyak, bukan. Tapi ini masalah hati kita, Pak. Masalah hati kita, Bu. Kenapa kita malas untuk sekedar membaca firman Allah? Kenapa kita tidak punya waktu di setiap harinya untuk membuka lembaran-lembaran kitabullah? Sehingga bukan karena banyaknya ayat yang terkandung dalam kitabullah, bukan karena banyaknya lembaran yang terkandung dalam Al-Quran, bukan. Tapi permasalahannya ada pada hati kita. Bersihkah hati kita? Atau sebaliknya, na'udzubillah, karena kotornya hati kita, sehingga kita terus senantiasa merasa bahwa kita tidak butuh terhadap Al-Quran. Lihat bagaimana perkataan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang laki-laki yang mulia, sahabat Nabi yang mulia, yang ketika wafat beliau pun tetap dalam kondisi membaca Al-Quran. Tatkala itu para pemberontak telah mengepung rumahnya, dikepung rumahnya Uthman bin Affan radhiyallahu an. Namun Uthman tidak bergeming. Uthman tidak bergeming. Uthman dalam kondisi berpuasa dan dia tetap dalam kondisi membaca Al-Quran. Hingga datanglah seseorang yang masuk dari atap rumahnya dan memenggal kepalanya sehingga darah mengalir di atas lembaran-lembaran Al-Quran. Allahu Akbar. Contoh nyata dari seseorang yang hidup dengan Al-Quran. Contoh nyata dari seseorang yang memegang teguh Al-Quran.
Dan lihatlah bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan terbaik bagi kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang semoga salawat dan serta salam kita itu senantiasa terus kita ulang-ulang dari lisan kita. Di hari ini subhanallah, banyak dari kaum muslimin, banyak dari manusia yang mengaku bahwa dirinya cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dirinya sayang sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa dirinya mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau kita tengok, kita lihat bagaimana realisasi kecintaan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari, bagaimana realisasi kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beragamanya. Kebanyakan dari mereka dusta, kebanyakan dari mereka bohong atas kecintaan tersebut kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan dari mereka tertipu atau bahkan menipu diri mereka sendiri. Mereka katakan bahwa dirinya cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka katakan bahwa dirinya sayang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyimpang dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lupakah kita bahwa baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kita cintai, sosok yang kita teladani, telah berpesan kepada kita, taraktu fikum amrain. Hei umatku, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Dua perkara. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan isyarat bahwa dia tidak abadi. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah memberikan isyarat bahwa beliau akan wafat. Namun di sisa-sisa waktu yang beliau miliki, beliau berpesan sama kita karena beliau sayang sama kita. Beliau berpesan sama kita, wahai umatku, sesungguhnya aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara. Dua perkara, lan tadillu ba'di in tamassaktum bihima. Yang dengan dua perkara ini kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kalau kalian pegang teguh dua perkara ini, kalian pegang terus, kalian junjung tinggi dua perkara ini, kalian tidak akan pernah tersesat, kalian tidak akan pernah tergelincir, kalian tidak pernah akan tertipu dengan talbisul iblis, dengan tipu daya iblis. Kitabullah wa sunnati. Kalian pegang teguh kitab Allah dan kalian pegang teguh sunnahku. Berapa banyak di hari ini kaum muslimin yang tidak punya perhatian lagi dengan Al-Quran, tidak mengagungkan kitabullah, malas-malasan belajar kitabullah, malas belajar tafsirul Quran. Lalu bagaimana mungkin mereka mau bisa mentadabburi Al-Quran, mengerti bagaimana mereka bersikap dan hidup di dalam kehidupan dunia ini kalau mereka nggak belajar Al-Quran? Dan mereka melupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka hidup, mereka menjalani kehidupan ini dengan mata tertutup, dengan meraba-raba, dengan menerka-nerka, dengan katanya dan katanya. Lalu mana pengagungan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mana cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mana bukti sayang kita sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mana bukti pemuliaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita tinggalkan sunnahnya, kalau kita tidak mengikuti dan menapaki jejak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dua perkara ini besar jemaah, besar. Yang dua perkara ini menjadi landasan penentu bahagia atau sengsaranya hidup seseorang di dunia maupun di akhirat. Maka jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita jadikan diri kita ini sebagai seseorang yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW hanya sekedar identitas, hanya sekedar tertulis di KTP Islam, hanya sekedar menggunakan peci, hanya sekedar menggunakan gamis, hanya sekedar menggunakan sarung. Lah, bukan hanya itu. Kita jadikan Islam sebagai jalan kehidupan kita, bukan hanya sekedar identitas. Karena berapa banyak dari manusia yang menggunakan identitas dengan identitas palsu.
Berapa banyak dari manusia yang hidup dengan menggunakan topeng. Topeng kemunafikan, topeng kenifakan, topeng zindiq. Sehingga mereka merusak sunnah Nabi SAW dari dalam. Dari dalam. Oleh karena jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita seorang muslim yang sejati, bukan hanya sekedar seorang Islam saja, sekedar Islam. Oleh karenanya alangkah hinanya seseorang yang mengatakan, sudahlah, kalau ente mau jadi seorang muslim yang biasa-biasa saja. Lah, gimana muslim yang biasa-biasa saja itu seperti apa? Gimana? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Udkhulu fis silmi kafah." Masuk Islam dengan secara totalitas. Bukan biasa-biasa saja. Ente kalau jadi seorang muslim, gak usah berlebihan lah. Jangan nyunah-nyunah banget lah. Kok bisa jangan nyunah-nyunah banget tuh gimana? Sedangkan katanya dirinya cinta sama Nabi SAW. Tapi kok gak mau sunnah Nabi SAW? Maka beliau SAW suri tauladan terbaik yang kita seharusnya sangat amat jatuh cinta sama beliau, yang kita seharusnya cinta banget sama beliau SAW, bahkan melebihi kecintaan kita kepada anak istri kita, kepada suami kita, kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, bahkan kepada diri kita sendiri. Allahu Akbar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, pernah menghadap Nabi SAW. Kemudian dikatakan, ya Rasulullah, ini orang, Insya Allah, sahabat yang mulia, cinta banget sama Nabi SAW. Dan dia ingin mengungkapkan cintanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan itu sifat manusiawi. Bukankah kita kalau cinta sama seseorang, kita tuh sangat ingin mengungkapkan cinta kita kepada dia. Kita ucapkan I love you, kita ucapkan inni uhibbuki fillah, gitu ya. Ingin sekali kita mengungkapkan rasa cinta kita kepada sesosok atau seseorang yang kita cintai. Bahkan dengan benda pun, kalau kita sayang, kita cinta sama benda tersebut, kita akan ungkapkan rasa cinta kita. Begitu pula dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau cinta sekali sama Nabi Muhammad SAW. Maka beliau pun datang menjumpai Nabi SAW. Beliau katakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai dirimu dari segala sesuatunya yang ada di dunia ini, kecuali diriku. Rasul, aku tuh cinta banget sama engkau, melebihi anak istriku, melebihi orang tuaku, melebihi keluarga karib kerabatku. Aku cinta sekali sama engkau, melebihi mereka semua yang ada di alam semesta ini. Tapi kayaknya kalau sama diriku, enggak deh. Aku tetap cinta sama diriku ya Rasulullah. Allahu Akbar. Ini kecintaan yang enggak biasa jemaah. Ini kecintaan yang sudah up level. Levelnya sudah tingkat tinggi. Tapi kata Nabi SAW, la ya Umar, maaf, enggak kayak gitu caranya Umar. Mohon maaf Umar, ini belum nyampe Umar, gitu ya, belum nyampe. Sampai kata Nabi SAW, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai cintamu kepadaku itu lebih dari cintamu kepada dirimu. Allahu Akbar. Itu baginda Nabi Muhammad SAW yang seharusnya kita cintai melebihi diri kita sendiri. Maka Umar akhirnya berkata, ya Rasulullah, kalau gitu saya akan usahakan dan sekarang saya akan cintai dirimu melebihi diriku. Barulah kata Nabi SAW katakan, al-an ya Umar, sekarang. Ini baru cinta yang benar wahai Umar. Itu baginda Nabi Muhammad SAW yang seharusnya kita jatuh cinta sama beliau SAW. Dan tentunya kita akan terus berusaha. Ketika kita cinta sama seseorang, sebuah kaedah umum, innal muhibba liman yuhibbul muti'. Seseorang yang sedang kasmaran, seseorang yang sedang jatuh cinta, pasti akan tunduk dan taat kepada sesuatu yang dia cintai. Ini kaedah dasar yang semua manusia tahu. Maka ayolah wahai saudaraku sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, semoga rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Pelajari Al-Qur'an, pelajari sunnah Nabi SAW. Kita cari tahu
Sudah benarkah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Atau malah na'udzubillah malah menghinakan beliau SAW dengan apa yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita, dalam peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan sudah sering kasih contoh bagaimana ada orang yang salat subuhnya mau salat subuh 4 rakaat, niatnya baik, niatnya lurus, niatnya ikhlas karena Allah. Dia pikir nih, saya bangun pagi-pagi capek-capek cuman salat subuh 2 rakaat doang, mana paten, kata dia. 4 rakaat lah saya salat biar mantap. Tapi apakah sholatnya sah? Tidak. Niatnya baik, ikhlas karena Allah. Caranya baik, Pak. Dia ngambil itu pahala dengan cara sholat 4 rakaat sholatnya. Tapi apakah benar? Karena dalam agama kita itu bukan hanya sekedar baik, bukan hanya sekedar niatan baik, bukan hanya sekedar indah. Di dalam agama kita yang menjadi nomor 1 adalah kebenaran yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sosok baginda yang seharusnya kita cintai, yang harusnya kita pegang teguh wasiat beliau agar kita tuh belajar Al-Quran, belajar tafsir, dan mempelajari sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini saya mohon maaf sebelumnya karena seharusnya jadwalnya Ustadz Gilang gitu ya. Namun qadarullah beliau berhalangan hadir dikarenakan putri beliau qadarullah tiba-tiba saja tadi siang sakit, sehingga saya harus ambil andil untuk bisa menggantikan beliau. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan keluarganya dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh putrinya. Barakallahu fikum jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama dengan sebuah ayat. Yang ayat ini bisa dikatakan sebagai inti dari surat Al-Fatihah atau dari surah As-Salah. Inti dari surah As-Salah atau surah Al-Fatihah yang dari kemarin kita sudah bahas beberapa pertemuan gitu ya. Dari awal kita bahas dan kita sekarang sampai di pertengahan, dan ini kata para ulama inti dari suratul Fatihah, atau bahkan sebagian dari yang lain mengatakan ini adalah inti dari Al-Quran. Ayat-ayat Al-Fatihah, ayat-ayat yang terkandung dalam suratul Fatihah, semuanya penting, semuanya hebat, semuanya dahsyat, dan kita bahas kemarin, subhanallah, indah sekali ayat-ayat yang terkandung dalamnya. Namun ayat ini adalah inti dari seluruh pembukaan yang Allah sampaikan di awal suratul Fatihah. Ayat ini adalah ayat yang bahkan menjadi inti dari kehidupan seorang hamba, yang menjadi penentu kebahagiaan seorang hamba dunia dan akhiratnya. Ayat ini adalah ayat yang subhanallah menjadi ayat yang masuk dalam bagian part kedua dari suratul Fatihah. Jadi ayat-ayat yang kemarin yang kita bahas, dari ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, dan ayat yang keempat, itu adalah part pertama, bagian pertama dari suratul Fatihah. Sedangkan yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah bagian kedua dari suratul Fatihah. Dan pembagian ini bukan ulama yang bagi, bukan syekh yang bagi, bukan Nabi SAW yang bagi, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang secara langsung membagi suratul Fatihah menjadi 2 bagian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya dan diriwayatkan pula oleh ashabus sunan, baik Abu Daud, baik Tirmidzi, baik Ahmad, baik Nasa'i, baik Ibnu Majah, mereka semua meriwayatkan hadis ini. Sebuah hadis yang mulia yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini berarti hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtus salah baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi as-salah itu menjadi 2 bagian antara diriku dan diri hambaku. Apa itu as-salah di sini? As-salah di sini ini sebagai dasar landasan juga kita sebut bahwa kita itu belajar tafsir as-salah, surah as-salah. Yang dimaksud dengan surah as-salah adalah Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya di dalam hadis ini.
Wali abdi masal, dan bagi hambaku apa yang mereka minta. Fa idza qala al-abdi, dan apabila hamba-hambaku mengatakan atau membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, ternyata yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala dengan surah As-Salah adalah surah Al-Fatihah. Kalau hamba-hambaku bilang alhamdulillahi rabbil alamin, maka aku akan jawab hamadani abdi, sungguh hamba-hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, dan kalau hamba-hambaku bilang ar-rahmanir rahim, aku akan balas ucapan mereka athna alayya abdi, hamba-hambaku telah menyanjungku. Fa idza qala abdi malik yaumiddin, dan apabila kalau hambaku katakan malik yaumiddin, aku akan balas ucapan mereka majadani abdi, sungguh hamba-hambaku telah mengagungkan diriku. Ini bagian pertamanya. Maka masuk ke bagian yang kedua, fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan kalau hamba-hambaku bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, aku akan jawab mereka hadza baini wa baina abdi. Nah, ini pertengahannya, ini pembeda untukku dan untuk hamba-hambaku. Kalau tadi 4 ayat yang pertama dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Malik Yaumiddin secara tekstual adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Dari ayat pertama sampai ayat yang keempat semuanya isinya pujian sama Allah. Lihatlah bagaimana kita mulai dengan menyebut nama Allah. Bagaimana kita memuja dan memuji Allah dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita sebut sifat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dan kita juga sebut bahwa Allah yang akan menjadi raja di hari pembalasan. Semuanya pujian dan pujaan kepada Allah secara tekstual. Namun sejatinya ini semua untuk kita hamba-hamba Allah. Kebaikannya buat kita. Bagaimana kita sudah sebutkan sebelumnya, dengan bismillah kita mendapatkan berkah, mendapatkan pertolongan. Dengan alhamdulillah kita akan tahu, kita akan terhibur. Dengan kehidupan yang sulit ini kita tahu bahwa memang yang menentukan itu semua adalah Allah. Dengan ar-rahmanir rahim kita tahu bahwa ternyata Allah itu sayang sama kita. Dan dengan malik yaumiddin itu berita penting buat kita. Untuk kita hamba-hamba Allah yang taat sama Allah, kita akan tahu bahwa Allah akan berikan ganjaran terbaik buat kita. Maka di sini kita mulai masuk ke bagian yang secara tekstual untuk kita dan secara makna juga kebaikannya untuk kita. Kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu-lah kami menyembah, dan hanya kepadamu-lah ya Allah kami meminta pertolongan. Jamaah yang semoga dirahmatin oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau seorang ulama dari kalangan tabi'in yang berguru kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau ini memiliki keutamaan yang sangat amat banyak. Di antaranya dikatakan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Ini para sahabat yang masih hidup di zamannya para tabi'in. Dia katakan alaikum bihadza syekh, kalian tuh sebaiknya belajar sama Hasan Al-Basri. Kenapa demikian? Karena Hasan Al-Basri itu adalah orang yang paling mirip dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ustaz, terus apa Ustaz keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu memiliki gelar Al-Faruq. Al-Faruq. Apa makna Al-Faruq? Yang membedakan, seorang pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Itu Umar. Dan Umar itu terkenal orang yang sangat amat cerdas dan faham terhadap agama. Bahkan saking cerdasnya Umar, saking hebatnya pemahaman Umar terhadap agama Islam, sampai-sampai banyak dari ayat suci Al-Quran yang datang dari ijtihad, dari usulannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Pak, kalau kita usul sama petinggi atasan kita, kemudian usul kita diterima, kita itu kan senang Pak, bahagia. Lalu bagaimana dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang ketika sekalinya usul yang setuju Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat Al-Qur'an yang datang, yang Allah turunkan atas dasar usulan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Di antaranya yang paling masyhur antara 4 ayat. Tapi sebagian para ulama mengatakan lebih dari itu sebenarnya. Ada 15, ada yang mengatakan sampai 20, ada yang mengatakan sampai 30 ayat yang datang sebab usulan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun yang paling masyhur di antaranya ada 4. Yang pertama, ayat tentang hijab. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kala itu melihat bahwa umat Islam ini sudah banyak dan banyak utusan-utusan dari negara-negara yang bukan Islam, bukan Muslim, negara-negara kafir, negara-negara non-Muslim yang datang menjumpai Nabi SAW di rumah-rumah Nabi SAW. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau seandainya istri-istri para Nabi itu mengenakan hijab. Namun Nabi SAW, dan ini yang perlu kita tekankan, bahwa agama Islam itu bukan agama hawa nafsu, bukan sekedar ucapan baginda Nabi Muhammad SAW, tapi wahyu dari Allah. Nabi SAW tidak langsung mensetujuinya. Kenapa? Karena ini masalahnya kaitan dengan pensyariatan. Maka ditunggulah firman Allah Subhanahu wa taala, turun ayat fas'aluhunna min wara'i hijab. Turun ayat tentang bagaimana wajibnya seorang wanita muslimah mengenakan hijab. Ayat yang lain, ayat tentang khamr. Khamr itu, Pak, Bu, di awal pertama kali larangannya itu tidak mutlak haram. Ayat yang pertama kali turun tentang khamr itu adalah larangan untuk minum khamr ketika dekat waktu salat. La taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kalian itu dekat-dekat salat kalau kalian itu dalam kondisi mabuk. Itu ayat yang pertama kali turun tentang khamr. Ketika khamr ini terus masih ada, haramnya adalah ketika dekat waktu sholat. Tapi ternyata banyak juga yang ketika minumnya sudah jauh-jauh dari waktu sholat, tapi ternyata ketika sholat masih kena basian gitu ya. Masih ada mabuk-mabuknya gitu. Masih basiannya masih ada, masih mabuk. Dia minumnya sudah jauh-jauh dari waktu sholat, tapi masih ketika masuk waktu sholat masih kena basiannya, masih mabuk. Akhirnya Umar mengatakan, ya Rasulullah, ini khamr ini masalahnya itu lebih besar. Muskilahnya ini, apa keburukan ini masih sangat besar ya Rasulullah. Alangkah indahnya kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr secara mutlak. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya pengharaman khamr secara mutlak. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal adlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Allah minta kaum muslimin menjauhi khamr, menjauhi judi, menjauhi segala macamnya itu perbuatan-perbuatan yang buruk itu. Maka akhirnya kota Madinah banjir dengan khamr, semuanya dibuang. Padahal khamr itu barang paling mewah di zaman itu. Tapi seorang muslim taat sama Allah dan Rasulnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat tentang maqam Ibrahim. Yang keempat, ayat tentang mensalati orang munafik. Ini di antara 4 ayat yang masyhur. 4 ayat yang masyhur yang datang dari usul Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab itu melihat visioner orangnya. Ini kayaknya ya Rasul, ini baik. Ternyata yang setuju langsung Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata sahabat yang mulia Abu Qatadah, Hasan Al-Basri mirip sama Umar cara pandang beragamanya. Lihat apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri tentang ayat yang akan kita bahas ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, dia katakan tentang ayat ini, man qara'ahuma, barang siapa yang membaca 2 penggalan ayat ini. Ini 1 ayat, tapi isinya 2 penggalan. Penggalan yang pertama iyyaka na'budu, penggalan yang kedua wa iyyaka nasta'in. Kata Imam Hasan Al-Basri, barang siapa yang membaca 2 penggalan ayat ini, wa haqqaqa ma fihima ilman wa amalan, dan dia betul-betul memperhatikan kaidah ilmu dan mengamalkan ayat ini, 2 penggalan ayat ini, fa innama ma yakunu qad amila bi jami'i kutubillah, maka sungguh sejatinya kalau dia berhasil mempelajari dan mengamalkan 2 penggalan ayat ini, sejatinya dia telah mengamalkan seluruh kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Yang mengamalkan 1 ayat ini, mengilmui dengan hakiki dan mengamalkannya, sejatinya dia telah mengamalkan seluruh kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Dia telah mengamalkan Taurat, dia telah mengamalkan Zabur, dia telah mengamalkan Injil, dia telah mengamalkan Suhuf.
Kenapa demikian? Subhanallah. Karena komposisi dari ayat ini, dua penggalan ayat ini adalah inti dari ajaran agama seluruh para nabi. Inti dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan para nabi dan rasul ke atas muka bumi ini. Hanya kepadamu-lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu-lah ya Allah kami memohon pertolongan. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya wajar ini ayat kalau kita bahas 1 tahun setiap harinya belum tentu selesai. Ayat ini kalau kita bahas setiap harinya selama 1 tahun bahas tentang ayat ini belum tentu selesai. Karena saking luasnya makna yang terkandung di dalamnya. Oleh karenanya kalau kita bahas pada kajian kita, mungkin dalam 1 atau 2 pertemuan kita membahas ayat ini, itu sudah paket sangat amat ringkas. Allahu Akbar. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Beliau dalam salah satu kitabnya yang begitu fenomenal. Madarijus Salikin. Kitab Madarijus Salikin. Yang mungkin dalam sebuah cetakan itu bisa menjadi 4 jilid. Pada intinya adalah membahas, menjabarkan tentang firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallah. Menunjukkan bagaimana hebat dan dahsyat. Karena ini inti jemaah. Inti dari kehidupan seorang hamba. Diciptakannya manusia, ini intinya. Hanya kepadamu-lah ya Allah kami menyembah. Dan hanya kepadamu-lah ya Allah kami meminta pertolongan. Allahu Akbar. Oleh karena jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharap rahmat Allah dan taufik darinya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk kita bisa menyelami setiap makna yang terkandung di dalam ayat ini. Kita akan sedikit berbicara tentang tata bahasa dalam bahasa Arab. Sebelum kita tutup ya, karena sudah bentar lagi masuk waktu Isya, kita akan melihat dalam tata bahasa Arab yang ada pada ayat ini. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam berbahasa kita itu punya standar susunan kalimat. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia itu ada SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Di dalam bahasa Arab kita juga punya standar berbahasa kalimat. Bagaimana dalam bahasa Arab itu ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Ada kata kerja, ada pelaku, dan ada objek. Ada subjek, ada objek. Ada kata kerja, ada subjek, dan ada objek. Di dalam bahasa Arab susunannya seperti itu. Awalnya dimulai dengan kata kerja, kemudian kita akan berjumpa dengan pelaku dari pekerjaan tersebut, dan kita akan temukan objek atau korban dari kata kerja tersebut. Ini standar dalam bahasa Arab. Nah, bagi orang-orang yang belajar bahasa Arab, namun mungkin belajar bahasa Arab ya baru awal-awalan, ketika melihat ayat ini, dia akan temukan sebuah kejanggalan. Di mana objek di dalam subhanallah. Di mana objek dalam ayat ini itu pindah, yang seharusnya di akhir pindah menjadi maju ke depan. Seharusnya ayat ini kalau dalam standar bahasa Arab bunyinya na'buduka wa nasta'inuka. Na'buduka wa nasta'inuka. Namun huruf kaf di akhir itu dicabut dan dipindah ditaruh di awal dan ditambah dengan kata iya. Sehingga bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa demikian? Apakah karena Allah salah? Apakah karena Allah lalai? Apakah ada kesalahan yang digunakan oleh Allah Subhanahu? Apakah ada kesalahan yang Allah gunakan di dalam penggunaan kosakata dalam ayat ini? Tentunya Maha Suci Allah dari kesalahan-kesalahan tersebut. Karena pastinya ada maksud ketentuan yang berlaku di dalamnya. Apa ketentuan yang berlaku di dalamnya? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita, dan insya Allah kita akan jabarkan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada pertemuan berikutnya yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di dalamnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah maka kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Kepada Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian kami mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.